Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada seluruh teman pemilih di Provinsi Riau. Pada siang ini kita alhamdulillah dapat seorang narasumber keren, pimpinan kita dari KPU RI, Pak Raka Sandi. Apa kabar Pak? Sehat. Semoga Mas Nugi juga sehat ya. Dan semua teman pemilih juga dalam keadaan sehat begitu. Alhamdulillah. Teman pemilih dan penyelenggara pemilu khususnya di Provinsi Riau, ini kita dapat energi baru karena kebetulan saya sedang bersua dengan Pak Raka Sandi di sebuah acara rakor SDM di Jakarta. Nah, dalam konteks itu kita minta semacam saran-saran apa buat penguatan kapasitas dan peningkatan partisipasi di Provinsi Riau. Tapi sebelum itu kita mau tanya-tanya dulu nih, Pak Raka Sandi. Ini kan Pak Raka sebenarnya masih relatif baru di KPU RI ya Pak ya? Betul. Baru berapa bulan ya Pak ya? Jadi saya dilantik ya pada tanggal 15 April 2020 ini. Ya, jadi setelah itu saya bertugas dan oleh pleno ya, oleh ketua dan anggota KPU Republik Indonesia, saya diberi amanat untuk mengampu divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Begitu, Mas Nugi. Wah, luar biasa. Ya. Kalau menurut Pak Raka Sandi sebagai penyelenggara pemilu sebenarnya kan bukan hal baru ya. Artinya kan sudah ada jejak karir sebelumnya. Betul. Nah, menurut Pak Raka kira-kira apa yang berkesan dan yang kemudian menjadi sebuah nilai strategis bagi Pak Raka di penyelenggara pemilu dalam konteks membangun kualitas demokrasi di Indonesia, Pak? Ya, begini, demokrasi adalah keniscayaan ya bagi negara kita. Ya, karena setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, jadi komitmennya adalah memperkuat Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Salah satu wujud nyata ya dari Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis itu adalah dilaksanakannya pemilu dan pemilihan. Dan secara filosofis tentu bagaimana kemudian kedaulatan rakyat itu dilaksanakan, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Nah, dalam konteks ini tentu peran penyelenggara menjadi sangat penting ya. Karena selain penyelenggara tentu ada pemilih dan ada peserta. Nah, penyelenggara yang kredibel, penyelenggara yang profesional tentu akan melahirkan proses demokrasi yang berkualitas pula. Oleh karena itu tentu ya pada kesempatan ini mohon izin ya, saya sebagai salah seorang anggota KPU RI mengajak kita semua, terutama ya teman-teman penyelenggara baik di provinsi, kabupaten, kota, demikian juga jajaran ad hoc kita di kecamatan, desa, kelurahan, sampai kemudian nanti di tingkat KPPS ya. Ini tentu amanat ini adalah hal yang luar biasa. Jadi mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya agar apa yang menjadi komitmen kita bersama itu dapat dilaksanakan dengan baik gitu. Baik, terima kasih Pak Raka. Kebetulan di Provinsi Riau di Pilkada 2020 teman pemilih terdapat 71.201 orang penyelenggara pemilu, terdiri dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, dan PPDP. Ini luar biasa, banyak juga ya, 71.000. Mungkin kalau se-Indonesia malah lebih banyak lagi, jutaan mungkin Pak betul, ya. Nah, ini kan teman-teman waktu tinggal lebih kurang 1 bulan lah ya, lebih kurang. Nah, kira-kira beri tip Pak, bagaimana tips yang kira-kira keren itu jitu untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Provinsi Riau. Sebagai informasi, pada pemilihan 2015 partisipasi masyarakat di Provinsi Riau itu dari 9 daerah di angka 64%. Dengan 3 klaster 50-an ke atas sampai 72 atau 71% Pak. Ya. Itu yang 5 tahun yang lalu. Nah, silakan Pak, kira-kira apa strategi yang terbaik? Menurut saya begini ya, di dalam peraturan KPU kita, peraturan KPU nomor 8 ya tahun 2017 itu sudah diatur apa saja yang kemudian menjadi tanggung jawab KPU dalam kaitan dengan meningkatkan pendidikan pemilih ya, termasuk partisipasi masyarakat. Maka menurut saya tentu hal terbaik adalah dimulai dari jajaran penyelenggara itu sendiri. Jadi KPU ya beserta jajaran harus bisa menjadi contoh yang baik ya dalam melaksanakan proses demokrasi ini sehingga publik menjadi percaya. Termasuk juga bagaimana ya, saya berharap kita semua ini mampu ya secara baik ya
memberikan informasi tentang misalnya pentingnya pilkada. Ya, tentu pilkada ini sangat penting. Nah, bagaimana dengan pilkada di masa pandemi? Selain memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi yang disampaikan tadi, maka pilkada ini juga harus sehat, ya, harus sehat, yang kita manifestasikan dengan penerapan protokol kesehatan pada semua tahapan. Jadi dua hal penting ini juga harus mampu dikomunikasikan, disosialisasikan oleh jajaran penyelenggara kita ini kepada masyarakat pemilih, pada teman dan sahabat pemilih kita, sehingga makna pilkada ini dapat sama-sama kita pahami dengan baik. Kemudian keinginan, ya, atau tingkat partisipasi ini juga bisa kita jaga, ya, kita jaga dengan baik. Kenapa partisipasi penting? Agar pilkada ini demokratis dan pemimpin atau kepala daerah yang terpilih ini juga mendapat legitimasi publik, ya, artinya didukung oleh masyarakat yang memang berhak sebagai pemilih. Baik. Terakhir, Pak Dewa Rakasandi, ini di Provinsi Riau terdapat 2.458.859 pemilih berdasarkan daripada pleno DPT yang kemarin sudah ditetapkan. Ya. Mungkin beri semacam ajakan Pak Rakasandi agar menggunakan hak pilih 19 Desember. Ya, jadi begini Bapak Ibu sekalian, ya, teman dan sahabat pemilih. Pertama, ya, pilkada ini diselenggarakan adalah untuk memfasilitasi, ya, hak yang Anda miliki terkait dengan memilih, ya, pemimpin yang dikehendaki. Mari kita gunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya, ya, karena suara Anda akan menentukan, ya, siapa yang akan memimpin di daerah kita masing-masing setidaknya dalam 5 tahun ke depan. Kehadiran di TPS, ya, tentu sangat bermakna, ya, dalam proses pilkada ini. Anda tidak perlu khawatir untuk datang ke TPS karena KPU telah bekerja keras, ya, untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Bagaimana desain TPS, ya, bagaimana kemudian protokol kesehatan diterapkan di situ dan seterusnya. Jadi mari kita datang ke TPS, jangan ragu, ya, gunakan hak pilih Anda karena kami, ya, melalui aturan yang disiapkan, melalui desain TPS, ya, kemudian melalui alat pelindung diri yang disiapkan itu berkomitmen, ya, untuk bersama-sama mewujudkan pilkada yang sehat, pilkada yang demokratis, sehingga keseluruhan pilkada ini akan dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan pada saatnya kita memiliki pemimpin yang merupakan putra-putri terbaik yang Anda pilih yang akan memimpin daerah kita ke depan. Baik, terima kasih Pak Rakasandi, teman pemilih penyelenggara pemilu di Provinsi Riau. Luar biasa, obrolan singkat tapi penuh makna, sangat padat sekali. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, Pak Raka, sehat selalu, berkah selalu. Dan kepada pemilih, jangan lupa 9 Desember 2020 kita datang ke TPS, tetap menggunakan masker, bawa pena, disiplin protokol kesehatan. Sampai ketemu pada agenda podcast KPU Riau berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.